Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Tapi tetap ada yang Allah pilih dari Sayyidul Malaika, pemimpin malaikat itu malaikat. Dari seluruh bulan yang Allah pilih, bulan itu adalah bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrun 'azim mubarak, telah datang kepadamu satu bulan yang agung penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Dan satu-satunya bulan yang ditulis di dalam Al-Quran namanya hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Satu-satunya. Ayat lain ada menyebut bulan tapi bukan namanya, makannya saja. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan dalam kitab Allah itu ada 12. Sejak langit dan bumi diciptakan. Minha arba'atun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Makanya 4 bulan terhormat. Tapi namanya 14. Bulan agung juga, bulan terhormat. Hukum itu artinya terhormat, haram. Malam Qadar, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Inna anzalnahu Qur'anan fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu dalam malam yang penuh barokah. Malam apa? Malam Qadar. Ya, kalau beramal di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti malam yang lain karena hukum. Kalau hari yang Allah ambil hari Jumat, itu hak Allah, itu mana bisa dinamakan hari Jumat. Dan berkaitan dengan orang yang luar biasa Islam. Sebab Anda mendapat sekarang mengatakan hari itu tidak bisa berubah jadi unggul, jadi hebat, jadi bagus hanya gara-gara berhubungan dengan orang. Itu keliru, itu pendapat dia bukan pendapat Rasul. Tidak ada hari yang agung gara-gara orang. Itu kata kata Rasul, ada. Gara-gara orang hari itu berubah jadi hebat. Iya. Siapa yang bilang Nabi? Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Kalau nanya dalil harus sama Ustaz ya Pak. Jangan nanya dalil sama tukang jeruk. Pasti dia tidak bisa jawab. Tukang jeruk ngajarin apa? 15 menit lagi azan zuhur, Pak, siap-siap kita jalan kaki ke masjid situ. Mana dalilnya? Sudah berjemaah. Aku tukang jeruk, Pak. Aku cuma ngajak Bapak sholat aja. Nanti kalau mau nanya dalilnya, tanya sama kiai yang di masjid itu, yang jadi imam situ. Dia ahli hadis. Kalau saya ahli jeruk. Kalau Pak tanya jeruk, saya nggak tahu jeruk Cina, ini jeruk. Apa kata Nabi dalam hadis? Khairul yaumi tala'at alaihi syams yaumul Jum'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari dari pertama bumi diciptakan sampai hari kiamat, hari Jumat. Jadi ini hari yang agung. Apa alasannya kenapa hari Jumat jadi agung? Nabi beri 4 alasan. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat menjadi hebat, jadi agung karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Jadi ada kaitannya sebenarnya. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Kata Ibnu Katsir 100 tahun Nabi Adam hidup di surga. 950 tahun hidup di bumi. Jadi umur Nabi Adam totalnya berapa? 1500 tahun. Yang di surga itu. Yang di surga itu.
Kayak Nabi Isa, jadi dia 33 tahun. Sekarang dia nanti kena hidup itu. Nanti turun lagi membunuh Dajjal, menghancurkan salib, maksudnya mengislamkan semua orang Kristen di Islam, semua nggak ada terperan. Begitu Nabi Isa turun semua susah. Makanya Allah menuliskan Yahudi dengan Nasrani beda. Yahudi maktub di mana, sedangkan Nasrani tadli khairil maktubi alaihim Yahudi walan tadli, dan bukan dalam orang yang sesat. Orang yang sesat siapa? Nasrani. Maka saya heran orang sesat kok dikasih selamat. Orang sesat dikasih selamat. Selamat hari Natal, semoga barokah. Itu orang sesat. Yang bilang kiai, dia kan tidak ngerti Fatihah itu kan ngaji ibtidaiyah, belajar tafsir ibtidaiyah atau Fatihah. Khairil maghdubi alaihim Yahudi walan dhalin Nasrani. Tapi Allah bedakan antara Yahudi dengan Nasrani. Karena Nasrani Allah pakai lam, kalau Yahudi Allah pakai lam. Lam itu tauhid, sama-sama artinya tidak. Tapi tidaknya lam itu dari dulu sekarang sampai kiamat tidak. Kalau tidaknya lam besok kemarin tidak, mungkin hari ini ya, hari ini tidak, mungkin besok ya. Ternyata Yahudi pakai lam, Nasrani pakai lam. Al-Baqarah 120. Walan tarto angkal Yahudu walan nasro. Bunyinya sama itu, bunyinya sama, tapi tulisannya walan tarto pakai lam. Angkal Yahudu wala an-nasr hatta tattabi adillah. Tidak akan ridho orang Yahudi padamu dari dulu sekarang sampai kiamat, sebelum kamu hai Nabi Muhammad mengikuti agama mereka, dan tidak pula ridho orang Nasrani padamu sampai engkau ya Nabi Muhammad mengikuti jalan mereka. Tapi mereka nanti turun Nabi Isa kali. Yahudi enggak, Nasrani iya. Itu hadis Sahih 41 hadis Sahih yang mengatakan Nabi Islam mengislamkan semua orang Nasrani, menghancurkan salib, maksudnya Islam orang Nasrani, dan membunuh Dajjal. Nah, wa fihi ukhrija minha, dan hari Jumat itu menjadi agung karena Nabi Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Ketiga ya, diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat. Jadi berarti turunnya Nabi Adam ke bumi itu turun yang agung. Turun yang agung. Hari Jumat adalah hari yang agung. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi hari Jumat? Hanya orang Kristen saja yang bilang Nabi Adam turun ke bumi membawa dosa, diwariskan pula sampai hari kiamat. Kan kejam kali Tuhan itu. Gara-gara makan sebutir buah, dosanya itu turun sampai dunia kiamat. Itu bukan tauhid kita, itu bukan akidah kita Ahlus Sunnah, itu akidah Kristen, bukan akidah. Mana ada Nabi berdosa? Nabi maksud. Kenapa Nabi makan buah itu? Kalau nggak dimakan mana jadi kita ada kita di sini? Kalau nggak dimakan Nabi Adam jadi kita di sini? Enggak. Nabi cerita itu, ayat itu Al-Baqarah itu. Di debat Nabi Musa Nabi Adam, nanti bukan sekarang, tapi diceritakan di sekarang oleh Nabi. Kata Nabi Musa, ini Nabi Adam yang Allah ciptakan langsung, tidak lahir dari rahim manusia. Iya, kata Nabi Adam, gara-gara kau makan buah itu sengsara kami. Kata Nabi Musa, gara-gara kau makan buah itu sengsara kami. Apa jawab Nabi Adam? Masa kau salahkan aku ketika aku melakukan sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk dibuat sebelum aku diciptakan? Sebelum Nabi Adam dicipta, Allah sudah janji loh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam itu akan dijadikan khalifah di mana? Fil ardi khalifah, di bumi, bukan di surga. Dari dalam Allah. Fil jannati khalifah, dari dalam Allah.
Ternyata turunnya Nabi Adam itu hal yang baru. Jangan kita mengatakan Nabi Adam turun membawa dosa. Kalau orang berdosa turun harinya hari yang siang. Ini akhirat. Dan Nabi Adam wafat hari Jumat. Berarti kan 4 kemuliaan Jumat itu berkaitan dengan hari Nabi Adam, hari lahirnya Nabi Adam. Cuma dia tidak lahir diciptakan. Hari masuk surganya 100 tahun, hari turun ke bumi 950 tahun, dan hari wafat. Siapa bilang hari tidak bisa berubah aku karena sesuatu yang aku tukar kita punya mindset. Ini akal kita ini harus kalah kalau ketemu hujah Quran hadis. Kalau kita ketemu hadis Quran ngeles, kita nggak dapat hidayah. Dari semua hari yang aku hidupkan, dari semua makhluk yang aku itu manusia, dapat ketahuan Bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan manusia. Bani Adam artinya manusia. Timbul pertanyaan, mana lebih mulia manusia dengan malaikat? Mulia manusia kalau dia beriman. Mana dalilnya? Quran surah Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan cemas karena aku jangan bimbang, jangan takut kamu. Sesungguhnya derajat paling tinggi a'launa itu kan isim tafdil ya. Derajat paling tinggi kalau betul kamu beriman kepada Allah. Buktinya manusia lebih mulia dari malaikat. Malaikat disuruh sujud sama manusia. Fasjudu li Adam fasajadu illa. Kita paling mulia ya Masya. Malaikat, jin, binatang, kalah semua. Siapa paling mulia di manusia? Tapi manusia yang beriman. Karena sambungan ayatnya ada summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Begitu hebat kita. Betul, kita ini manusia ini makhluk Allah yang paling unggul. Kita semua diajarnya sama, sama-sama sebagai khalifah Allah. Bukan Nabi Adam aja khalifah kita. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Surah Al-An'am ayat terakhir. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua sebagai khalifah di atas dunia ini. Lumayan ya kita ini pemimpin dunia. Tetapi utusan Allah yang agung Nabi Muhammad mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu pemimpin, semua kamu, tiap-tiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang apa yang kamu minta. Jadi kita bukan keroco-keroco kita ini jenderal di bumi Allah, manajer khalifah. Walaupun kita manusia ini semuanya khalifah, tapi tentu Allah mau pilih dari manusia ini siapa yang paling unggul. Mesti dipilih lagi dong. Dari semua manusia yang paling unggul itu adalah Nabi Anbiya. Ada 124.000 nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita kan salah ngajinya waktu kecil. Nabi-nabi ada 25. Itu nanti waktu SD. Masuk ketua begini Nabi itu 25. Kapan dong? Nabi itu menurut hadis Ibnu Hibban, Nabi dan Rasul itu 124.000 orang. 313 Rasul.
25 itu Rasul pilihan, mukhtar, yang wajib kita kenal namanya semua. Itu rukun iman. Rukun iman wajib kita kenal, rukun iman itu wajib kita kenal. Meskipun tidak berturut-turut, tapi harus tahu. Jika sebut orang ada Nabi. Ada yang bilang Nabi Adam mengenal Nabi. Fatalah kau Adam kalimatin min Allah. Nabi Adam itu dapat wahyu, bukan Nabi. Asal dapat wahyu apa Nabi? Kalau kita dapat wahyu juga, wahyu ningsi, wahyu din, gitu. Dapat wahyu Allah Nabi. Kecuali perempuan walaupun dapat wahyu tidak boleh jadi Nabi. Siti Maryam dapat wahyu. Siti Maryam dapat wahyu. Tapi bukan Nabi. Ibu Nabi Musa dapat wahyu. Bungkus anakmu, hanyutkan ke sungai Nil. Itu wahyu, tapi tidak boleh jadi Nabi. Tidak ada Nabi. Kalau dapat wahyu pun tak boleh jadi Nabi. Nabi perempuan cuma satu, urut di Depok, dia Aiden namanya. Ini Nabi palsu, murtad dari Islam. Dan 25 Rasul itu di dalam Quran surah Furqan, surah Al-Ahqaf dikatakan 5 di antaranya Rasulullah Asmi. Jadi disaring 124 ribu dari miliaran manusia, 313 Rasul dari 124 ribu, 25 Rasul pilihan mukhtar daripada 313 Rasul, 5 Rasulullah Asmi dari 20 ribu. Siapa Rasulullah Asmi itu? Rasulullah Asmi itu pertama Nabi Nuh. Sejak umur 480 tahun dakwah sampai umur 950 tahun, muridnya cuma 80. Berarti kan 10 tahun dapat satu murid. Ustaz kalau ceramah 10 tahun satu aja, merasa berhenti ya Ustaz. Hebat juga capek lah. Akhirnya, itu nanti ya. Nanti terapuk. Oke. Yang kedua Rasulullah Asmi itu Nabi Ibrahim, bapak yang membesarkan dia, pamannya ya. Dalam hadis bapak Nabi Ibrahim itu namanya Tarih. Tapi di Quran disebut Asar. Asar itu bapak yang membesarkan. Kayak Nabi Muhammad yang dibesarkan Abu Thalib. Muhammad panggil Abu Thalib Abi juga dan bapak. Maka Arab itu kalau panggil Abi itu bisa bapak, bapak gede, bapak cilik, kakek, buyut. Nabi Muhammad panggil Nabi Ibrahim pun Abi Ibrahim, bapakku Ibrahim. Jadi kalau bapak kamu orang Arab panggil wali, apa? Wali. Rabbi firli wali wali, daya bapak kalau Abi, saya kami orang Melayu lah, panggil dari bapak ayah. Ayah itu kalau bapak kandung tapi panggil tentu. Orang Jawa itu juga kan, bapak itu bisa pakti, bisa pakling. Jadi itulah masalah, harus baca-baca hadis juga. Melalui ulama kita membaca sendiri juga kan paham. Malah tukang bapak itu asal. Tapi Nabi Ibrahim tidak dibilang Nabi yang gagal, tidak berhasil mengislamkan asal. Tapi Nabi Ibrahim digelari Rasulullah. Nabi Musa, bapak angkatnya yang mengurus dia dari Hebri, Fir'aun, malahan Tuhan. Gagal kan Nabi Musa? Nabi Musa disebut Rasul Ulul. Nabi Isa lahir langsung dakwah. Jadi manusia ajaib. Begitu lahir digendong ibunya langsung dakwah. Ketika ibunya dimaki-maki, perempuan itu zina sama siapa?
Masjid Aqsa Imran, ibumu, saudara iparnya Nabi Zakaria, bapak kamu, pamanmu sendiri Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun, kamu berzina kamu, bikin malu, siapa bapak ini? Itu juga anaknya ngomong, ini Abdullah, aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Anak itu ngomong, fa'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhan dan Tuhan. 33 tahun tak cuma dapat murid 12. Kaum Hawariyun gagal digelar Rasul. Nabi Muhammad SAW dakwah 23 tahun kurang segini. Aman kandungnya melahap dengan Abu Jahal kafir. Ini Syiah marah betul kalau saya bilang Abu Talib kafir, marahnya bukan main itu, bisa dibunuh gitu. Tapi giliran Abu Bakar kafir tidak. Sahabat Nabi kafir semua 124.000 kecuali 3 orang aja. Ini tidak Salman Al-Farsi dengan laki-laki Abu Zar Al-Ghifari. Yang lain kafir semua murtad semua. Giliran Abu Talib bilang kafir mau dibacok gitu. Sahabat Nabi 124.000 orang kafir semua kecuali 3. Gila benar. Kalau ada jenis tobat, tobat. Jangan kita mau mengambil agama ini dari masalah dari pahamnya ganjil. Kata tadi masyadza finnar. Orang yang ganjil pahamnya di neraka dia khusus juga kapli kompleks orang ganjil. Dia edeng, anak sodi, dia ganjil. Itu kompleknya ganjil. Kalau belum tobat. Iyalah, buktinya tak tobat melanggar malaikat Jibril. Orang aneh di dunia, di akhirat di neraka aneh itu. Maka kita jangan aneh-aneh. Ikut pahamnya banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmadiyah, apa ini? Ambil yang baik. Karena tidak mungkin umatku sepakat dalam kesesatan. Tidak mungkin. Itu sabda Nabi kita. Baik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi dari 5 itu Allah pilih satu Nabi, saringan terakhir, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Hadisnya banyak sekali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, banyak. Ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku ini sayyidnya, pemimpinnya seluruh manusia, tapi aku nggak congkak gara-gara itu. Ana sayyidun nas. Aku ini dari semua manusia, akulah sayyidnya, pemimpinnya. Wala fakhr, tapi aku tidak sombong congkak gara-gara itu. Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Seluruh nabi-nabi dan rasul, aku sayyidina, pemimpinnya. Wala fakhr, tapi aku tidak congkak itu. Bahkan kata Nabi, kunci surga di tangan. Miftahul jannah, kunci surga ada di. Tidak boleh Nabi manapun masuk surga sebelum saya masuk surga itu. Nabi tidak masuk. Panci-panci unggulan manusia saya kata Nabi di hari kiamat. Orang pertama yang bisa memberikan syafaat kata Nabi siapa? Saya. Tapi saya tidak congkak karena itu. Hebat Nabi Muhammad bukan hanya sekedar pemimpin kaum muslimin, tapi pemimpin seluruh nabi-nabi dan rasul. Itu pemimpin kita. Akhirnya kita mengkaji ini sebentar. Gimana banyak kepemimpinan Nabi itu? Pertama Nabi memimpin, apakah dengan perkataan, apakah dengan perbuatan, contoh perbuatan, itu pasti dengan wahyu. Gak mungkin dengan nafsu. Itu hebatnya. Dan itu Allah yang kasih tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu gak ngomong pakai nafsu, tapi Nabi Muhammad ngomong dengan wahyu. Pasti yang dibilang Nabi itu.
Seandainya yang dibilang Nabi keliru, Allah turunkan wahyu memperbaikinya detik itu juga. Satu hari Nabi Muhammad SAW siang-siang lewat rumah istri Zainab Rogalah sepupu Nabi, panas tadi habis sholat zuhur dipanggil oleh ibunda Zainab, ya Rasulullah. Padahal hari itu bukan giliran ibu Zainab, giliran istri yang lain. Nabi masuk, duduk ke depan. Ini ada madu nih, panas-panas dikasih madu masuk. Terus Nabi bilang apa? Haram. Apa? Haram. Kenapa? Karena bukan gilirannya. Turun ya ayuhan Nabi, Tuhan ma'ahallahu lak. Dan waktu wahyu itu turun cuma Nabi sendiri yang tahu, kan tidak ada yang tahu. Langsung Nabi ambil madu diminum. Begitu Nabi minum madu kan ibunda Zainab heran ya, ya Rasul, haram kau minum. Katanya haram kau minum. Yang haram itu kata Nabi, kalau kamu melakukan hubungan suami istri dengan kamu hari ini, karena bukan giliran istri yang sah. Tapi minum madu ternyata gak haram, makan, minum, segala macam. Allah turunkan wahyu ini surah At-Tahrim ayat 1. Langsung. Maka Nabi itu ngomong gak pakai nafsu, pakai satu hari orang buta datang menjumpa Nabi. Orang buta ini miskin, muazin Nabi yang azan pertama subuh, azan subuh 2 kali. Ini sunnah, kita buat kan? Belum kan? Kalau percaya saya ini kan 2 kali azan. Azan pertama Abdullah bin Umi Maktum, azan kedua saya tidak bilang. Azan pertama fajar kadzab, azan kedua fajar sodik. Jadi Bapak memang tuh kan orang buta, mandi seminggu sekali ya cuma saja, sampai biasa mandi ya cuma saja, biasa. Air kan susah, lagi buta di mana ngambil air, baju cuma pakai kaki, bau lagi. Datang jumpa Nabi sedang dakwah. Mughirah, orang paling kaya di Walid bin Mughirah ini orang paling kaya di Mekah. Selain paling kaya, sombongnya bermain baju sutra, wanginya mandi asap kayu cendana. Memang sombong bermain itu. Sedang Nabi dakwahi orang, tiba-tiba datang Umi Maktum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keras-keras pakai suara. Nabi lihat itu. Nabi buat muka. Kenapa sekarang datangnya? Ini orang sombong, pasti tidak terima nih orang bau datang. Allah tegur, ya apa sebab kamu anja'ahul Wahyu tadi kata Allah dasar. Langsung Nabi bangun, tidak ada yang tahu Wahyu itu. Mughirah balik dulu berkata, Nabi perlu langsung memakai. Silakan disebut. Inilah yang diambil oleh orang-orang liberal, jaringan liberal nasional, jin. Bahwa Nabi itu ternyata berdosa, pernah ditegur Tuhan. Buktinya ini surah apa sama Allah menegur Nabi Muhammad. Walaupun Allah menegur, Nabi tidak berdosa. Kenapa? Karena waktu Nabi buang muka, Umi Maktum nggak lihat karena dia buta. Dia tidak tersipu. Kenapa dibilang tadi berdosa? Orang buta datang dari mau buka, tersipu nggak? Enggak kan? Kok dibilang berdosa? Tapi Allah turunkan wahyu untuk Nabi, bukan untuk kita. Kalla intaha tadhkira liman syaa'a dzakara. Ini peringatan untuk kita supaya kita maulah mendengarnya.
Jangan begitu. Jangan nanti kalau yang datang pakai sandal jepit, meteng dia. Apa itu? Ini partai nasional, Pak. Anda apa? Jadi anggota cukup di luar sana ada kantor kota, isi dulu formulir. Tapi kalau yang datang jenderal minta 4 orang kaya, terbumbuk-bumbuk yang udah, monggo, jangan begitu. Ini peringatan. Itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu sebagai seorang pemimpin pasti sempurna. Kamil, kenapa ada? Allah jaga. Salah ngomong, salah tindak, mana ada salahnya? Maka disebutlah Rasul itu maksud bebas dari kesalahan. Kenapa dijaga? Saksi banyak. Ini tak berlebihan ini, ini tuntutan ini belum berlebihan Nabi. Kalau saya bilang Nabi Muhammad anak Tuhan, berguru. Kalau Nabi Muhammad makhluk paling hebat seorang jaga raya kata tandingannya sampai kiamat. Itu tidak dulu, itu memang betul-betul begitu. Memang itu betul adanya. Sempat Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak paling hebat, ada yang lain. Anda yang keliru. Siapa yang Nabi Muhammad? Tidak ada. Allah. Kalau Allah laisa kamitslihi syai'un, jangan dibanding-banding. Allah tidak ada bandingnya. Paham nggak? Kalau kita katakan Nabi Muhammad paling hebat, maksudnya makhluk. Masa dibanding sama Tuhan? Terlalu Allah kalau orang membandingkan Nabi dengan Allah. Sedangkan Allah Khaliq, Nabi hanya makhluk. Tapi afdalul makhluk, sebaik-baik makhluk. Dan tak boleh menghina Nabi berarti menghina Allah. Merendahkan Nabi berarti merendahkan Allah. Adakah makhluk yang lebih hebat dari Nabi? Tidak ada. Adakah makhluk yang layak ditaati selain Nabi? Tidak ada. Boleh tak taat sama makhluk? Boleh. Siapa makhluknya? Nabi Muhammad. Dan itu distempel. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul pasti sudah taat sama Allah. Bagaimana cara Nabi memimpin? Siti Aisyah beberapa hari ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Memang itu. Quran itulah akhlak Rasul. Setiap gerak Nabi dijamin betul. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi telah ada suri teladan yang paling baik untuk kami. Mau ngapain? Mau kawin? Nabi kawin. Mau jadi bapak? Nabi bapak. Bagaimana jadi menantu? Nabi jadi menantu. Bagaimana jadi seorang suami? Nabi suami. Bagaimana jadi seorang panglima perang? Panglima perang. Bagaimana jadi rakyat? 13 tahun Nabi jadi rakyat di Mekah. Bagaimana jadi seorang pedagang? Nabi pernah dagang. Bagaimana jadi seorang tamu? Nabi pernah bertamu. Bagaimana cara menyambut tamu? Nabi pernah menyambut tamu. Bagaimana marah? Nabi pernah marah. Bagaimana sakit? Menghadapi sakit? Nabi pernah sakit. Bagaimana menghadapi sakaratul maut? Nabi pernah sakaratul maut. Contoh apa saja? Bagaimana potong rambut? Nabi potong rambut. Bagaimana tentang jenggot? Nabi berjenggot. Bagaimana berpakaian? Nabi berpakaian. Bagaimana mencuci badan kita? Nabi cuci badan kita. Bagaimana buka buku? Nabi buka buku. Semuanya lengkap sudah lengkap. Tinggal cari apa? Ada diri Rasulullah. Dan itu yang paling umum. Kenapa kata akhlak lagi Quran? Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kepemimpinan Rasulullah SAW yang pertama, Rasulullah itu tegas, tidak perintah-perintah. Kalau Rasulullah bilang tidak, ya tidak, habis kita. Ulang balik, tapi tidak kasar.
Rasulullah tidak kasar, tapi tegas bukan kasar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas sama orang kafir. Tapi sama orang Islam Nabi, waduh, ruhama'u bainahum, betul-betul kasih sayang. Terus sahabat sana diperbaiki, nggak dimarahi. Sahabat sana diperbaiki. Kalau kita terbalik, sesama Islam walak itu apa maksudnya? Kamu goblok, makin kacau jadi aku makin goblok. Ini kan orang kafir memperingati Tuhan lahir, selamat hari Natal. Kita tidak penuh kalau terbalik akhlaknya, Mas. Kita tidak benci dengan orang Kristen, tapi kita sudah digaris bahwa lakum dihukum, tidak usah diurusin aja dia. Kita pun nggak perlu diurusin sama mereka. Urus masing-masing titik kita. Kok kita gatel-gatel urusin orang, jagain gereja. Dibilang orang tuh jaga gereja karena di mana? Enggak kan nggak di mana. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Sebagai aku jaga gereja ikhlas lillahi ta'ala itu. Karena nanti kalau mati mulut gak bisa ngomong. Yang bisa ngomong cuma tangan sama kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut yang pandai bersidang lidah ini dikunci, dijahit sama mereka. Sama dia bisa ngomong loh. Tangan yang ngomong bener deh, gak terima dia di rokok. Walau satu aja dulu dimakan biasa. Kaki ngomong. Kalau mau cari duit jangan menggadaikan agama. Nanti kalau urusan agama jadi pemimpin, nanti tegas, kalau tidak. Campur-campur itu sudah ditawarkan oleh sebenarnya. Hei Muhammad bin Abdullah, Rasulullah kita, dari kita. Begini aja deh, biar aman kita kompromi. Pas giliran kamu sembahyang, sholat, kami ikut sholat. Nanti pas giliran kami sembahyang, kami ikut. Jadi kita kompromi. Kamu sholat, kami ikut. Giliran kami sembahyang, kami ikut. Dia nanti turun baik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Udah cukup. Sampai kiamat itu cukup. Dan Nabi gak keras-kerasan, gak kasar-kasaran. Udah gitu. Tapi tegas sebagai batu karang, tidak tergeser. Itu kepemimpinan Rasul. Kalau sudah janji, resiko apapun Nabi pasti ikut dan tidak akan berubah dari janji. Rasul Siddiq tidak pernah ingkar janji, bukan munafik Rasul. Bikin perjanjian, Hudaybiyah. Kalau ada orang Islam yang melarikan diri dari Mekah, wajib dipulangkan ke Mekah. Orang kafir masuk Islam dari Mekah, melarikan diri dari Mekah karena dari Islam, datang ke Madinah, wajib dipulangkan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad kembali menjadi muslim, orang Mekah tidak perlu dipulangkannya ke Madinah. Kan nggak adil sebetulnya. Tapi Nabi bilang, boleh. Karena Nabi yakin tidak akan ada yang murtad orang Islam. Begitu menyalahi janji orang. Kalau mereka masih taat dengan janji, oke. Rasulullah SAW selain tegas, Rasulullah kompromi dengan sahabat, bermusyawarah. Sebab Allah perintah wasyawirhum fil amr. Pemimpin dengan nabi-nabi itu selalu musyawarah tiap hari. Padahal kalau nabi nggak musyawarah bisa wahyu turun, tapi nabi musyawarah. Kumpul sahabat, ini bagaimana kita mau diserang nih? Siapa yang nyerang ini? Yang nyerang sekutu. Seluruh orang Arab dan Yahudi bersekutu mau menyerang kita di Madinah. Apa yang kita buat?
Melamar kita sedikit, dia banyak. Dia 10.000 lebih. Kita cuma 3.000-an. Padahal Nabi pernah juga perang Badar 300 orang 1.000. Pernah juga perang Uhud 1.000 lawan 3.000. Tapi Nabi musyawarah bilang, sahabat Anfarsi di negeri saya ya Rasul. Orang Parsi kalau perang kalau pasukannya sedikit, mereka bikin paret sehingga pasukan musuh pada saat jalan berbalik begini. Dia harus nyebrang pakai jembatan papan seperti jalannya begini. Jalannya begini kan masuknya satu-satu. Kita tinggal parang aja dari dalam benteng. Nah, Nabi bilang setuju, bagus. Carilah tanah yang belakangnya gunung. Belakangnya gunung, depannya terbuka, dibikinlah parit. Perang Khandaq, perang parit. Itu usul sama Farsi. Bahkan yang lebih hebat perang Badar. Kata Nabi, kita tunggu orang Quraisy di sumur Badar. Di Badar ada sumur. Berangkat berlaku juga di sumur Badar. Satu orang sahabat usul, saya usul. Apa itu? Kalau kita perang di sumur Badar, pasukan Quraisy itu, mereka akan bawa bekal air yang cukup. Ini panas terik, usul saya, kita datang ke Bidung. Sumur Zam-Zam itu kita ambil semua airnya untuk perbekalan kita sampai cukup. Terus sumur itu kita tutup. Kemudian kita mundur 2 kilometer ke belakang. Sehingga orang Quraisy akan lihat, orang Islam sumur ditinggal. Maka mereka tidak bawa air banyak. Setuju Nabi Yudi, kita tunggu dia mundur dari sumur Zam-Zam, ambil dulu air itu sehingga air kita cukup. Benar Quraisynya nggak ngerti strategi perang, bawa air sedikit, harapannya di sumur Zam-Zam banyak air. Tiba di sumur Zam-Zam, sumurnya sudah tutup. Itu strategi dari mana kita itu? Dari sana. Nggak dikatakan Nabi, saya ini Nabi dapat wahyu dari Allah, ente diam semua. Nggak begitu, karena Allah nggak perintah wasyawirhum fil amr, untuk urusan-urusan musyawarah. Pemimpin sekarang kan nggak mau musyawarah, membuat aja giliran gagal kita suruh nanggung, giliran bikin rencana dia bikin sendiri. Yang gagal kita yang disuruh nanggung. Ini pemimpin Sontoloyo ini. Dalam pemimpin rumah tangga, Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Laki-laki terbaik antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan dari kamu semua, akulah yang terbaik terhadap istrinya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai orang pemimpin rumah tangga terbaik terhadap istrinya. Kita disuruh jadilah pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang paling baik terhadap istrinya. Siapa orang paling baik? Yang paling baik terhadap istrinya. Ini kalimat pendek aja. Laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Aku paling baik terhadap istriku dari kamu semua. Kalau seandainya seluruh dunia mengatakan tunggu karena ini laki-laki terbaik sedunia tahun ini 2015. Judulnya suatu orang seperti the best man of the year, laki-laki terbaik sedunia. Masuk orang masuk TV, dapat piala, dapat duit dolar. Datanglah 1.000 wartawan ke rumah saya. Mereka wawancara, bagaimana bapak jadi laki-laki terbaik sedunia? Terus saya bilang, saya itu begini, menjelaskan bahwa saya itu terbaik. Istri saya dari dapur keluar. Dia tanya, mana laki-laki terbaik? Contohnya itu. Wartawan bilang, your husband, suamimu ini adalah laki-laki terbaik.
Iya bu, ini laki-laki terbaik ini. Iya bu. Istri saya ngomong satu kalimat ya, terus dia masuk ke kamarnya. Batal. Pulang wartawan. Ini bukan laki-laki terbaik. Karena laki-laki terbaik itu yang terbaik terhadap istri. Jika istri kita bilang memang suamiku itu, itu udah sohek ya. Tapi kalau istri kita bilang suamiku itu, habis. Walaupun istri kita itu kelihatannya hebat, pakai baju sutra, rambut rebonding, habis cukup semua, dan tidak ada kecil habis. Senin tekuk ke bawah kayak Abimanyu, maghrib tekuk ke atas kayak Gatot-Kaca ya. Dasar jelek udah. Emasnya setengah kilo kalau dipakai sampai melet kita. Hebat. Tetangga bilang dia belajar ke warung, ibu-ibu tetangga bilang, ini mbak hebat ya mbaknya, alangkah bahagianya mbak, bersedih-sedih tiap hari mandi susu, mobilnya mahal 7 lagi mobilnya, bajunya sutra, emasnya setengah kilo nih, pokoknya bahagia banget ya mbaknya. Terus istri kita itu bilang begini, kamu gak tahu perasaan saya, cuma saya yang kamu. Habis itu habis. Rasul sangat luar biasa terhadap istri. Ibunda Khadijah dinikahi laki umur 25, lelaki tertampan sedunia. Dalam Qasas Al-Anbiya Ibnu Katsir, Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa laki-laki paling ganteng? Rasulullah SAW berkata, Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Seberapa gantengnya Nabi Adam? Separuh kegantengan laki-laki sedunia untuk Nabi Adam sendiri. Itu kalau ibu-ibu jumpa bisa separuh ganteng, diciptakan langsung oleh Allah, tidak lewat lagi itu. Terus sama mana? Bukankah kami dengar Nabi Yusuf itu paling ganteng? Pak, Nabi Yusuf ini seperti Adam. Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam. Berarti separuh kegantengan sedunia ini jadi satu untuk Nabi Adam, sepertiganya untuk Nabi, dan seperempatnya untuk Nabi Yusuf. Tinggal seperempat lagi. Ya Rasul, kami sudah jalan dari Yaman sampai ke Syam. Kami nggak pernah dengar, nggak pernah lihat laki-laki setampak Rasulullah. Bagaimana kedudukan Rasul dengan Nabi Yusuf? Siapa lebih ganteng? Nabi bilang, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti seperempat untuk Nabi Muhammad. Habis sisa-sisa kita, sisa-sisanya. Udah masih sisa-sisa kita lagi. Nabi yang begitu ganteng sama istri bayinya. Nikah dengan seorang janda umur 40. Jadi nikah dengan seorang janda itu sunnah Nabi. Ada yang bantah? Ada yang keberatan? Kan sunnah Nabi kan? Janda kembang atau janda tua? Ada janda tua umur 40 kok kembang. Kembang tuh 17 tahun baru nikah seminggu, lakinya jadi kontainer. Umur 40 suami itu tua. Khadijah radhiyallahu itu sudah nikah 2 kali, nikah mati, punya anak. Anaknya namanya Hindun bin Hindun, laki-laki. Suami Khadijah itu Rasulullah suami ketiga, umur 40, Nabi umur 25. Ternyata Nabi tidak membantu istrinya ini sampai wafat umur 65.
Khadijah tak dari maju sampai wafat umur 65. Waktu itu Nabi umur 50. Nabi umur 50, Khadijah umur 65. Wafat satu-satunya istri bangsa Rasul. Orang mengatakan, oh itu karena belum ada wahyunya. Zaman Nabi itu semua laki-laki berpoligami. Abu Bakar Siddiq sebelum Nabi jadi Nabi sudah nikah, istrinya kuat. Sayyidina Umar, rata-rata laki-laki itu waktu itu zaman itu berpoligami. Abdul Muthalib itu melamar Aminah ke Madinah karena Siti Aminah kan orang Najjar, orang Madinah. Dilamar ke Rasulullah, Bapak Rasul dilamar. Dalam satu riwayat umurnya 40. Ya, kalau menurut Haikal umurnya 40. Begitu melamar Aminah, di samping Aminah ada sepupunya. Biasanya kalau orang Medan namanya Pantokan. Pengantin itu diterni. Abdul Muthalib nanya, kamu siapa? Saya sepupu Aminah. Udah lagi? Belum. Mau sama lain? Mau? Diboyong. Abdullah bapak istri umur 25 tahun waktu itu Abdullah bawa Aminah. Abdul Muthalib umur 80 bawa sepupu Aminah. Sama-sama melahirkan. Abdul Muthalib lahir anaknya Hamzah. Abdullah lahir anaknya Rasulullah Muhammad SAW. Disusukan oleh perempuan yang sama, Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Makanya Hamzah itu dengan Nabi Muhammad SAW terus kompak sekali. Memang sesusuan dan seumur, sepermainan. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke pegunungan Marisaan, disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Tapi Nabi tidak biasa, walaupun orang Quraisy semuanya rata-rata bermantu, Nabi enggak, satu istri saja. Setelah wafat Khadijah, setahun Nabi juga, sahabat-sahabat Nabi bilang, kawin lagi ya Rasul. Istri kami mau ngaji repot. Ngaji fikih wanita, Rasul laki-laki kan gak mantap. Malu kan? Misalnya, haid itu adalah darah yang keluar dari rongga seorang wanita. Kan malu menjelaskan. Rongga apa ya Rasul? Rongga itu bukan, kalau rongga itu namanya mimisan. Rongga kuping, bukan. Rongga kuping itu namanya tungkian, gitu ya. Repot. Maka cara mandi, gimana cara mandi? Tentu tidak mungkin Nabi mengajarkan cara mandi pada wanita sebelum nikah. Rasulullah waktu itu Rasul umur 51. Ya, carilah wanita yang bagus, yang bisa mengajari kamu pengalaman, bisa urus anak saya empat. Anak-anak itu terdepan. Nah, baik, cari dapat. Enggak dapat Rasul. Paling. Kalau kami kan bilang paling. Saya sakut tapi di zaman. Alhamdulillah. Jadi kali langsung dilamar nikah, kita dilihat-lihat nikah. Umur 61. Sudah. Ini kadang-kadang kita itu. Istri umur 61 pertama, istri kedua 16. Kok gitu? Dulu. Saya ini dulu. Bolehkah nikah? Boleh. Tapi Nabi tidak mengaruhi istri pertama satu kali. Ayo, pilih mana? Saya pilih kali 4 ya Ustaz. Nabi tidak kali 4 sampai istri mati. Saya pilih kali 4. Nabi tidak bikin, ya saya bikin. Kita kan memahi nafsu. Kita pilih sunnah yang cocok sama nafsu. Tidak cocok. Hanya yang cocok. Belum semua. Dan ternyata Rasulullah tidak pernah berkata kasar pada ibunda Khadijah. 25 tahun dari suami istri. Khadijah dipanggil Nabi Habibah. Ya Habibi, 25 tahun.
ya Habibi, aduh indahnya itu bahasa. Sekarang ini yang mengamalkan itu orang Amerika, orang Inggris, nggak Islam. Mereka manggil istrinya my darling, my love, sweetheart, honey, baby, I love you baby. Itu sunnah Rasul kita. Manggil istri itu begitu. Wahai kekasihku, hatiku, kita aja. Kita manggil istri kita, woi, buka pintu, woi. Karena kita disuruh memanggil istri dengan panggilan yang membuat dia bangga. Panggillah istriku dengan panggilan yang menyebabkan dia senang dan bangga. Kalau dia badannya kecil, kita panggillah badan kecil yang membuat dia bangga. Kumil-kumil, abang pulang, si kumil-kumil. Dia pulang lagi buka pintu pagi. Kan bangga ya. Begitu Rasulullah jadi seorang pemimpin rumah tangga. Rasulullah tidak. Kalau kita sudah istri kecil yang kita panggil Nil, itu Nil, kan malu. Kalau istri kita besar, istri kita kotor, kita bilang sama anak kita, nak kulkas kemana? Itu kulkas bapak, bukan yang ini. Ada lagi pak, mamamu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Itu istrimu pakaian, kamu itu pakaian istrimu. Masa kita menghina pakaian? Kalau kita menghina pakaian kita menghina diri kita sendiri. Begitu indahnya Rasulullah dengan istri. Tidak menghina. Ketika Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah atas perintah Allah, Jibril datang memerintahkan kawin ini perempuan. Kawin. Maka Siti Aisyah sering bangga dengan kata-kata, aku adalah wanita yang dinikahkan Allah dengan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang mau menikahi Siti Aisyah, Allah yang perintah. Dan aku adalah istri Nabi yang mana wahyu pernah turun di dalam selimut. Istri Nabi ada 15 menurut kitab Al-Bayan. Saya Ibrani jadi 9 yang menikah, 15. 3 yang menyerahkan diri, 12 yang menikahi bagus-bagus. Tetapi yang pernah turun wahyu dalam selimut perempuan adalah di selimutnya Siti Aisyah. Banget. Aku adalah istri Nabi satu-satu yang turun wahyu di dalam selimut. Istri lainnya. Kapan itu turun di istri Nabi Siti Aisyah? Salah satunya kita tahu. Ketika Nabi sudah masuk ke dalam selimut Siti Aisyah turun wahyu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Turun ayat ini. Nabi bangun, keluar bersyukur. Baik istriku yang tercinta. Nabi panggilnya Humairah, si pipi merah. Si pipi merah. Istri kita merah juga, kadang-kadang kalau kita tapok. Nabi itu panggil Siti Aisyah dalam hari bunda kita tercinta ini, si pipi merah. Tapi Jalaluddin Rahman, si sesat ini, dia ceramah di YouTube, sudah sempat saya simpan.
karena mereka ini licik. Kalau rekaman keliru langsung dihapus. Sudah saya sudah beritakan asisten saya. Dia bilang begini, maaf ya ibu, bapak-bapak, maaf ya. Siti Aisyah itu sebenarnya wanita berwajah jelek, buruk, jelek, kulitnya hitam. Karena takut bersaing dengan istri-istri yang lain, beliau mengambil batang kayu yang mengeluarkan getah merah, kemudian dileret-leret getah merah itu di pipi. Jadi Humairah itu sebetulnya si perempuan bergetah merah. Aduh, kesian ya, kesian. Kalau kulit hitam dikasih getah merah, itu violet. Getah merah tes. Lagi tidak mungkin Abu Bakar Siddiq orang Quraisy asli, istrinya juga orang Quraisy asli, tiba-tiba anaknya negro. Goblok benar. Kita kalau saya putih itu salah saya negro, negro. Kuperiksa langsung DNA-nya ya. Manalah mungkin. Kalau bilang anaknya negro percaya. Zaid bin Harithah anaknya itu percaya. Barang Sayyidina Abu Bakar anaknya itu. Ini siang-siangnya aneh. Mau dendam kok sama orang yang gak pernah jumpa. Jumpanya tidak sampai kodas. Kok dendamnya bukan main. Dendam sama Khalifah Umar, dendam sama Abu Bakar, sampai anaknya Hafsah didendamin. Aisyah itu. Kenapa sih mereka datang sekali dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan keturunannya? Karena yang menghancurkan kerajaan Parsi itu Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar. Kenapa yang dipuji-puji anaknya Sayyidina Husain? Karena istri Sayyidina Husain itu anak Raja Parsi yang ditawan dari tawanan perang. Kenapa tidak anak Sayyidina Hasan? Karena anak Sayyidina Hasan keturunan Quraisy. Ini keturunan Parsi. Ini ngeri kita. Nabi izin sama istrinya. Wahai istrinya tercinta, izinkan aku sholat untuk menyembah Tuhan. Hebatnya Nabi. Suami itu tak perlu minta izin sama istri. Kalau kita mau sholat malam tahajud, kamu aja masukkan mandi wudhu, kita sholat dia nggak usah, tak perlu izin. Istri yang perlu izin dari suami. Mas, malam ini saya mau sholat sampai pagi, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Ngapain? Pokoknya kita nggak usah tidur pagi ini sampai pagi subuh. Ngapain ini dia udah siapkan buku BIMATM. Kalau suami malah perlu izin dari istri. Tapi Nabi mau tunjukkan sama kita, izin kan nggak rugi sih. Minta izin sama istri walaupun tidak wajib. Emang rugi menghargai istri? Kan dulu kan. Izinkan aku sholat untuk menyembah Tuhan. Jadi Aisyah silakan. Mau bangun Rasul untuk sholat, nangis sholat, nangis sampai subuh. Jadi Aisyah sampai sedih, ya Rasul. Begitu Rasul ini dosa yang lalu dan yang akan datang, yang dimaksud dijamin masuk surga. Kok begini sih? Nangis sholat mati-matian. Kata Nabi, tidakkah pantas aku menjadikan diriku sebagai hamba yang pandai bersyukur? Tengok akhlak Nabi. Satu hari Nabi datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu. Ada makanan, Siti Aisyah diam. Tidak ada makanan, ada ya Rasul, tapi angus, rotinya angus. Kata Rasulullah, tadi dibakar nggak rotinya? Dibakar. Kalau dibakar wajar lah, hangus sekali-sekali bersih. Kita makan roti hangus, maka enak juga makan roti hangus. Rasulullah mau makan roti hangus. Satu hari Siti Aisyah masak, waktu
botol cukanya lupas, cukanya ditumpah sebotol gitu. Nabi mau makan, ada saya jangan Rasul ini, mak sayur ini tadi ditumpah cuka. Kata Nabi, enak juga sekali-sekali makan pakai cuka. Kalau kita coba, istri kita tuh kayak lupa, udah kasih tahu, lupa dikasih lagi. Itu kita makan. Kenapa? Aswin! Bila hasilnya itu aswin! Kita nggak contoh Nabi. Kita ini sebetulnya semau gue aja. Saya termasuk yang begitu. Saya ini orang Melayu juga, bapak saya orang Melayu Medan. Tapi makan itu kalau orang Melayu itu makan paling penting. Sampai ada di bahasa Melayu, biar rumah ambruk asal budaya lemak. Memang betul-betul makan itu nomor satu bagi kami orang Melayu. Mesti enak. Salam istri kalau kami, saya menjadi istri satu pagi memasak. Nggak sholat nggak apa-apa sama dia. Orang Melayu. Saya paling milih makan dan sering komplain. Pernah saya bilang ke istri saya sudah pulang hampir jam 3 pulang ngajar dari kampus. Istri saya ini kalau masak itu udah mau dimakan baru dimasak, bukan udah dimasak begitu. Kalau orang Padang kan dimasak kalau dulu 3 hari yang lalu kan. Ini saya orang Sunda yang orang Banten. Pokoknya orang Banten itu mau makan nggak? Iya, sebentar ya, dimasak. Waduh, udah jam 3. Begitu masak selesai, masaknya dulu sawi. Sekali salah, besok itu lagi sawi lagi kan gitu. Akhirnya saya kenalnya ini makanan kambing. Lepas karena didoain sih saya nggak tahu saya. Satu hari lapar banget pulang, kebetulan mau sawi. Saya gimana udah lapar makan. Ternyata berubah rasanya manis. Sawi itu terasa, sawi hijau yang pahit itu, tapi terasa manis. Saya bilang ya Allah, habis satu mangkok. Kami makan sepiring kedua. Habis satu mangkok. Saya bilang Masya Allah, hari ini sayur ini nikmat sekali. Besok sayur lagi sawi. Jadi saya mau main, tapi Allah tidak, hari itu belum serius. Karena yang belanja dari saya. Karena besok saya nanti saya entah didoain malu nggak tahu kan. Pokoknya saya tapi masih sering komplain. Saya paling berat soal makan, tidak banyak, sekarang tidak banyak, tapi memang milih yang saya suka. Satu hari saya di airport, di VIP room airport kantor gubernur Riau, ada acara TV One. Saya lihat tokoh yang muncul Gus Dur, tokoh Gus Dur. Saya lihat apa cerita Gus Dur. Gus Dur sudah wafat waktu itu. Saya lihat pas istrinya diwawancarai, Ibu Sita, apa yang paling berkesan selama jadi istri Gus Dur? Saya konsentrasi. Karena istri kan penilai paling bagus. Kalau istri sudah bilang, tentu saya harus lihat apa yang paling berkesan. Saya dengar, apa kata Ibu Sita? Gus Dur itu kalau makan nggak pernah milih. Apa saja dikasih pasti dimakan dengan lahap. Terus ditampakkan lalu Gus Dur duduk di tempat tidur 4 kaki kecil itu, bersila, kamus. Di pangkuannya ada nasi putih sama sepotong paha ayam mulai. Nggak pakai kecap, nggak pakai sambal, nggak pakai sayur, disentong. Langsung saya waktu itu, ya Allah, katakan saya.
Orang yang puluhan tahun suami istri gak pernah memberi makanan, teringat saya Rasulullah kalau dalam hal ini mereka bilang, saya kalau nggak salah saya minta maaf sama ya Allah, aku minta maaf lah, kenapa? Tadi dia ajar Gus Dur kan mati, iya dia tadi dia ajar Gus Dur. Kami rasa satu-satu orang itu punya kelebihan yang kita gak pernah lihat. Jadi mulai hari ini coba sama istri baik-baik ya. Gak boleh ditampar istri, Nabi gak pernah menampar istri. La tatribul wajah, jangan tampar wajah. Wajah kuda aja gak boleh dilakukan, berdosa. Kita naik kuda, kudanya gak mau lari, boleh ditampar kakinya. Kalau kita tampar wajahnya berdosa. Ini istri ditampar. Kalau dia ditampar pergi dia ke dokter di visum, ngatur pengadilan agama, jatuh dalam satu. Amin. Boleh istri ditampar, boleh. Wajahnya boleh, istri bukan disana boleh. Tapi namanya pakai hidung. Ini kepemimpinan Rasul dalam rumah tangga. Dan Rasul adil dengan istri. Satu hari datang ke rumah Rasulullah. Karena datang Siti Aisyah kasar. Itu tamu orang. Rupanya Siti Aisyah kasar kurang cekatan, namanya gadis. Siti Aisyah kan begitu masih kecil. Rasulullah itu wafat, Siti Aisyah itu baru umur 18 atau 19 tahun. Siti Fatimah umur 29. Lebih tua Fatimah telah 10 tahun dari Siti Aisyah. Kurang cekatan bikin makanan. Datang Zainab janda cekatan. Antar makanan dalam Allah. Disuruhnya orang antar. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ini makanan dari Ibu Zainab. Oh, dikasih. Datang Nabi ambil satu mangkok kan. Dorong lagi ke ambil nih. Misalnya ada makanan, ayo disediakan aja. Kan biasanya satu talak tuh makanan itu. Nah terus biasa dibanting mangkok. Berapa? Tumpahlah makanan. Dalam memasak masakan yang dimasak Siti Aisyah keluarkan apa yang terus ibu kalian lagi marah. Begitu keluar makanan Rasulullah panggil orang antar ini mangkok ada dah pecah. Nah, selesai makan antar di mangkok ke rumah Ibu Zainab, ganti mangkok yang dipecahkan oleh Ibu Siti Aisyah. Itu bisa nggak kira-kira kita? Kita biasanya yang selalu sama yang tua, kamu salah, kamu harus salah. Nah, istri muda, kamu orang dia sudah banyak rokok. Kita kurang adil. Kata Nabi, siapa yang istrinya keluar tidak adil, di hari kiamat nanti kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Jalannya mengkor. Terus orang seluruh anak masyarakat ini pun seluruh orang. Ini dua manusia kepemimpinan Rasul banyak dalam semua bidang, tapi habis waktu. Saya mau beri waktu bertanya sedikit. Mungkin lain kali kita cari waktu, mungkin kita sambung kepemimpinan Rasul dengan bidang-bidang yang lain. Silakan. Bisa tanya, Ustaz. Ya, begini. Assalamualaikum. Mengenai contoh Rasul dengan adab kepada istri. Kalau sebagai suami kita merasa kewalahan, artinya terlalu keras, jadi kita ngomong pelan, mungkin kalau didengar keras dia jadi seperti Nabi Adam itu bengkok gitu, jadi harus menuntut. Terus sebenarnya kita bisa menuntut keras atau kita harus
bersikap bagaimana ya kita istri sudah mengikuti apa yang kita berikan contoh mengenai untuk kebaikan gitu ya. Rasulullah kalau marah diam. Rasulullah kalau marah diam. Kalau keluarganya tapi tidak mau. Dan Rasulullah kalau kamu sedang marah bicara, karena pasti bicara jelek. Jadi kalau marah diam. Pasti kalau ngomong gak kotor. Bagaimana sih menunjukkan istri gak kotoran gitu ya? Quran cerita orang yang tidak kotoran pada kebenaran itu hatinya sakit. Bagaimana membuat hatinya jadi baik? Bacakan Quran banyak-banyak kepadanya. Surah Jumat ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah memutuskan seorang nabi kepada seorang kaum yang buta huruf. Nabi buta huruf, kaum yang buta huruf. Apa tugas Nabi? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Dengan dibacakan ayat-ayat Quran, wa yuzakkihim, hatinya yang kotor, yang sakit itu dibersihi oleh ayat Quran yang dibaca itu. Setelah hatinya bersih, lalu lagi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, lalu bisa diajari ini salah, ini benar. Kalau hatinya kotor, dilawan dengan kita. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelum itu kaum yang buta huruf itu, yaitu orang Quraisy, itulah manusia yang paling sesat, paling bejat. Kalau manusia paling bejat waktu itu Indramayu, Rasulullah turun ke Indramayu. Yang paling sesat itu adalah yang paling sesat itu orang Mekah. Bagaimana Allah ajarkan kepada Nabi supaya hatinya yang sesat, yang keras kayak batu itu bisa masuk agama. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hatinya harus bersih. Kalau hatinya kotor, membal. Dudukkan istri kita itu. Duduk sayang. Kita baca ta'alif dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Baca terjemahannya, keterangannya. Jadi kita baca ya ayyuhalladzina qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakan kepada semua anak-anak yang perempuan, katakan semua kepada perempuan beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab seluruh tubuh mereka, yang itu supaya mereka lebih dikenal dan tidak diganggu. Kalau itu terus dibaca setiap hari. Ya dia tidak suka orang hatinya berkarat kok, tapi satu kata hati itu bersih. Begitu dia bisa nangis dengan ta'lim itu, kesempatan masuk ini. Jangan mengajari orang yang hatinya keras, dipukul tidak bisa. Tiang. Oke. Yang kedua, habis setengah 10 kok mas. Mungkin ibu ada yang mau bertanya bu. Satu. Tidak ada setuju sama ya. Satu ya, kayak Sampai ya nih? Segini. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang orang tokoh yang berani mengatakan Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga. Bagaimana penjelasan atau pencerahan Pak Ustaz tentang hal ini?
Ada seorang ahli tafsir Indonesia mengatakan sedangkan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Sedangkan Nabi Muhammad, saya lagi, sedangkan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Kalau ini disengaja dia bisa murtad dari Islam. Kalau ini slip of the tongue salah, semoga Allah maafkan dia. Kalau kalimatnya gini, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, betul. Tapi kalau sedangkan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, salah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak bisa menjamin dirinya sendiri masuk surga, tapi kalau dia bilang Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, salah. Jangan Nabi Muhammad, orang bertakwa saja dijamin Allah masuk surga. Kenapa? Karena surga itu memang untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah ke tempat pertama untuk mendapatkan surga dan keampunan Tuhanmu, yang mana surga surga itu seluruh langit dan bumi, yang disediakan Allah khusus untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa aja masuk surga. Siapa yang yakin Allah? Bisakah orang bertakwa menjamin dirinya sendiri masuk surga? Tidak bisa. Tapi Allah menjamin orang bertakwa masuk surga. Dan Allah menjamin seluruh nabi-nabi dan rasul-rasulnya adalah ahlul jannah, ahlul surga. Al-mahiru bil Quran ma'a sakaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, surganya surga nabi-nabi dan rasul-rasul. Tidak rasul masuk surga. Siapa yang yakin Allah? Apakah Nabi yakin dirinya sendiri? Tidak. Tapi Nabi diberikan bergembira oleh Allah bahwa Nabi adalah salah satu penghuni surga yang paling unggul. Surga itu paling unggul Firdaus. Di puncak Firdaus dari sebuah tempat namanya Maqam Mahmudah, dan itu dijanjikan untuk Nabi Muhammad SAW. Inna Allah la yukhlifunya, Allah tidak pernah ingkar. Jadi tapi hati yang dan berbaca subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.